Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, di channel ini akan kita bahas 30 materi tajwid ringkas untuk pemula dari awal sampai yang terakhir selama 30 hari. Adapun playlist kumpulan video tersebut telah kita susun rapi pada link yang ada di atas video ini. Nanti bisa dilihat video yang pertama sampai yang terakhir. Sekarang kita masuk kepada pembelajaran 13 atau video ke-13 mengenai tanda waqaf yang ada di dalam Al-Quran. Jadi sahabat Al-Quran, ketika kita baca Quran, tanda ini harus kita pahami. Yang pertama ada mim kecil, maknanya waqaf lazim, kita harus berhenti. Kemudian yang kedua ada lam alif, waqaf mamnu'. Secara umum kita dilarang untuk berhenti total. Nanti itu pembahasan yang lebih lanjut akan kita jelaskan di contoh nantinya. Jadi dilarang berhenti total. Kemudian yang ketiga qaf lam, al-waqfu aula. Artinya diutamakan kita berhenti. Kalau nggak mau berhenti bagaimana? Boleh dilanjutkan. Tapi kita lebih direkomendasikan untuk berhenti. Kemudian lawannya adalah shad lam, al-waslu aula. Diutamakan lanjut. Tapi kalau ingin berhenti bagaimana? Boleh-boleh saja. Tapi direkomendasikan untuk lanjut. Kemudian jim, waqaf jaiz, artinya boleh berhenti, boleh lanjut. Kemudian titik tiga, waqaf mu'anaqah, pilih salah satu di antara titik tiga ini. Boleh yang pertama, boleh yang kedua. Intinya pilih salah satu. Selain yang 6 tadi, ada lagi tanda waqaf yang lainnya. Huruf ta, waqaf mutlaq. Qafa, waqaf qif. Zai waqaf mujawaz, sad waqaf murakhas, qaf qila alaihi waqaf, kaf kadzalika. Tanda waqaf yang 6 ini berdasarkan musyawarah kerja yang kedua, sebuah lembaga yang ada di Indonesia, Lajnah Pentashi Mushaf Al-Quran. Jadi lembaga ini adalah lembaga yang mengecek Al-Quran sebelum diedarkan. Nah, jadi ketika lembaga ini bermusyawarah pada tahun 1980 menyimpulkan bahwasanya tanda waqaf yang 6 ini dihapuskan saja karena maknanya sama. Po dan qafa maknanya sama dengan qaf lam. Al-waqfu aula, lebih diutamakan kita untuk berhenti. Begitu juga zai dan shad, sama maknanya dengan shad lam, lebih diutamakan kita untuk melanjutkan bacaan. Kemudian qaf dan kaf, waqafnya dihilangkan saja. Kenapa seperti itu? Karena alasan kata mereka tidak muktamad. Jadi tidak ada landasan yang mengatakan bahwasanya di sana ada qaf dan kaf. Jadi dihapuskan saja. Kalau yang 4 ini diringkas menjadi qaf lam dan shad lam. Sekarang mari kita lihat contoh yang ada di dalam Al-Quran agar kita lebih paham tanda waqaf yang ada di dalam Al-Quran. Sekarang kita lihat contoh. Yang pertama waqaf mim, waqaf lazim, harus kita berhenti. Surat Al-Baqarah ayat 26. Nah, jadi kita berhenti di kata mathala, enggak boleh dilanjutkan. Bihadza mathala. Nah, baru dilanjutkan setelah kita berhenti. Kemudian kita lihat yang kedua waqaf lam alif, waqaf mamnu'. Dilarang kita berhenti total. Di sini ada 3 peraturannya sahabat Al-Quran. Yang pertama, kalau dia berada di akhir ayat, boleh kita berhenti tanpa mengulang. Jadi langsung lanjut saja bacaan. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, jadi nggak usah diulang, langsung lanjut dengan bacaan berikutnya. Kemudian peraturan kedua, kalau seandainya lam alif itu ada di tengah ayat, maka yang pertama kita boleh berhenti tanpa mengulang. Itu hanya berlaku pada surat Al-Fatihah ayat yang ke-7. Kalau kita berhenti di sini, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Boleh kita berhenti tanpa mengulang. Lanjut saja. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kenapa di sini boleh berhenti tanpa mengulang? Karena di sini siratal ladzina an'amta 'alaihim itu jalan orang yang kau beri nikmat. Jadi jalan orang yang baik. Sedangkan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin bukan jalan orang yang kau marahi, bukan juga orang yang kau sesatkan. Jadi ini jalan orang yang tidak baik. Makanya di sini dari segi makna sudah sempurna.
Itu peraturan yang kedua. Kemudian peraturan yang ketiga, kita lihat surat Al-Baqarah ayat yang 11. Kalau ada lagi lam alif berada di tengah ayat, bukan di surat Al-Fatihah ayat yang ke-7, maka kalau bisa kita sambung saja sampai ke akhir ayat. Kalau nggak bisa sambung, maka kita boleh berhenti pada waqaf lam alif, namun ulang lagi ke belakang. Nah, di sini cara mengulangnya harus kita pahami maknanya, jangan asal ulang. Misalkan di sini kita berhenti fil ard. Cara ulangnya di mana? Ulang lagi dari la tufsidu. Nah, jadi kalau bagi yang nggak ngerti bahasa Arab bagaimana? Nggak ngerti makna ayat bagaimana? Cara terbaiknya adalah kita berhenti saja pada kalimat yang berada di depan lam alif ini. Berarti kita berhenti di qalu. Baca dari awal, berhenti di qalu. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu. Nah, di sini kita berhenti. Ulang lagi dari kalimat yang kita berhenti tadi. Qalu innama nahnu muslihun. Nah, jadi itu 3 peraturan dari waqaf lam alif. Berikutnya waqaf qaf lam, al-waqfu aula. Jadi lebih direkomendasikan kita berhenti. Illa iblis. Tapi kalau lanjut bagaimana? Boleh-boleh saja, tapi lebih bagus kita berhenti. Kemudian waqaf shad lam, al-waslu aula. Lebih direkomendasikan kita melanjutkan bacaan. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tapi kalau berhenti bagaimana? Boleh-boleh saja. Aba wastakbar. Itu boleh juga. Namun lebih rekomendasi untuk melanjutkan bacaan. Berikutnya waqaf jim, waqaf jaiz. Boleh kita lanjut, boleh kita berhenti. Jadi pilihan tergantung pada diri kita masing-masing. Kalau kita berhenti di sini, ulaika ashabul jannah. Itu kalau berhenti. Nanti boleh juga kalau kita melanjutkan sampai ke akhir ayat. Berikutnya waqaf titik 3, waqaf mu'anaqah, pilih salah satu. Jadi kalau pilih yang pertama, nanti yang kedua jangan. Atau sebaliknya. Nah, sekarang kita pilih saja yang kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi sahabat Al-Quran, itulah pelajaran kita pada video kali ini. Moga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.